Khalil Gibran dalam Al-Mustafa menulis puisi yang sangat indah tentang anak. Puisi itu berbunyi, dan perempuan yang memeluk bayi di dadanya berkata, bicaralah tentang anak-anak. Lalu katanya, anakmu bukanlah anakmu, mereka adalah putra-putri kehidupan. Kehidupan terhadap dirinya sendiri. Mereka terlahir lewat dirimu, tetapi tidak berasal dari dirimu. Meskipun mereka bersamamu, mereka bukan milikmu. Engkau boleh memberi mereka cintamu, tetapi bukan pikiranmu, sebab mereka memiliki pikirannya sendiri. Engkau bisa memelihara tubuh mereka, tetapi bukan jiwa mereka, sebab jiwa mereka tinggal di rumah masa depan yang takkan bisa kau datangi, bahkan dalam mimpimu. Engkau boleh berusaha menjadi seperti mereka, tetapi jangan menjadikan mereka seperti dirimu, sebab kehidupan tidak bergerak mundur dan tidak tinggal bersama hari kemarin. Engkau adalah busur yang meluncurkan anak-anakmu sebagai anak panah kehidupan, pemanah mengetahui sasaran di jalan yang tak terhingga, dan ia melengkungkanmu sekuat tenaganya, agar anak panah melesat cepat dan jauh. Biarlah tubuhmu yang melengkung di tangannya merupakan kegembiraan, sebab seperti cintanya terhadap anak panah yang melesat, ia pun mencintai busur yang kuat.
Agama Islam menegaskan anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kedua orang tua, sehingga dari kedua orang tuanya lah mereka akan dijadikan apa dan seperti apa. Apakah dijadikan beriman kepada Allah ataupun ingkar. Dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Islam menegaskan kedudukan anak sebagai berikut, bahwa setiap anak dilahirkan di atas fitrah yang suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Bersyukurlah jika kita semua dahulu dan sampai sekarang masih dididik oleh kedua orang tua dengan ilmu agama. Dalam Islam, seorang anak memiliki kedudukan bagi kedua orang tuanya, sehingga kedudukan tersebut menjadi ikatan yang kuat dari keduanya. Apakah ikatannya baik atau buruk, merupakan hasil interaksi antara anak dan orang tuanya. Setidaknya ada 5 kedudukan anak dalam Islam. Pertama, anak sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang dititipkan kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, anak harus dijaga, dirawat, dan dipelihara secara baik lahir dan batin, sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang baik secara jasmani maupun rohani. Kedua, anak adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran anak dapat memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat As-Surah ayat 49 hingga 50, yang artinya, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Ketiga, anak sebagai ujian dan cobaan. Selain sebagai anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak juga menjadi ujian dan cobaan bagi orang tuanya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 15, yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Keempat, anak sebagai penerus garis keturunan. Anak merupakan warisan dari kedua orang tuanya. Kelahiran mereka menjadi penerus kebaikan hidup dan melestarikan garis keturunan. Maka penting bagi orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik, sehingga kelak anak akan membawa tanggung jawab nama keluarga dari kedua orang tuanya. Sudah sepatutnya orang tua mendidik dengan pendidikan terbaik bagi keturunannya. Kelima, anak sebagai pelestari pahala orang tuanya. Anak bisa menjadi pentransfer amal jariah kepada kedua orang tuanya. Tentunya ketika anak tersebut adalah anak yang soleh, bukan anak ahli maksiat. Anak soleh adalah anak yang sikap dan perilakunya mencerminkan keimanan dan keislaman.
Anak soleh memiliki ketaatan dan kepasrahan terhadap hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Anak soleh juga memberikan manfaat bagi sesama. Kesolehan itulah yang akan menjamin terkabulnya doa untuk kedua orang tuanya yang sudah tiada. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Maka wahai engkau anak-anakku, jagalah putra-putrimu sebagai anugerah yang diamanahkan Allah untukmu. Amin. Amin ya rabbal alamin.